Balik lagi di Bachelor Budal cerita horor. Oke, episode 2. Dan karena ini masih episode 2, aku mau disclaimer dulu di awal. Konten ini adalah konten di mana kita menceritakan cerita-cerita kalian yang udah dikirim lewat komentar di postingan YouTube atau di Instagram. Ini bukan cerita yang, maksudnya kalian gak harus cerita yang tentang horor di gunung doang. Di rumah sakit, di kuburan, ketilang polisi. Ketilang polisi horor sih. Soalnya gini, ketilang polisi kan gini. Hah? Horornya itu Enggak, maksudnya itu selamat siang Pak. Surat-suratnya ngono don pikiranin lah kemana cuk. Pokoknya gitulah. Buat kalian yang punya cerita-cerita horor, langsung aja ceritain. Dan buat kalian misal nih nggak mau disebutin namanya, Mas, aku mau cerita tapi jangan disebutin namanya, bisa langsung di DM di Instagramnya Budal gitulah, nggak disebutin namanya, palingan yo nama orang tua. Iya. Nama orang tua kalian. Iya. Gak ilo-iloan. Iya. Oke, langsung aja ke cerita yang pertama. Aku yang ngebacain. Aku duluan nih ya. Oh iya. Langsung mulai. Cerita pertama dari Muhammad Hidayat. Sekedar berbagi, Mas. Awal muncak November tahun wingi, Gunung Penanggungan via Kunjoro Wesi. Awal pendakian masih terasa biasa sampai menjelang waktu maghrib, masih di jalur pendakian dan belum mendirikan tenda. Minim penerangan karena nggak bawa alat, lupa. Cuma mengandalkan cahaya handphone. Kami mendaki 4 orang. Sampai akhirnya seperti apa yang nggak diharapkan terjadi. Salah satu rombongan melihat sosok bayangan hitam. Apesnya lagi, malah bercerita saat itu juga kalau ngeliat dan membuat suasana gaduh. Tak lama dari situ, hujan turun dan menambah hawa mistis seperti yang biasa jadi bumbu-bumbu cerita horor pada umumnya. Karena jalur yang curam dan semakin tidak menemukan tempat mendirikan tenda, kami berempat mendirikan tenda di sebelah tenda anak kota Malang yang kami temui. Dan tanah buat mendirikan tenda juga sangat sempit. Kami semua tertidur sampai saya mendengar suara injakan kaki. Suara kaki yang menginjak rumput. Entah itu suara siapa. Yang lain sudah tidur. Tamat. Wismin, aku iling-iling iku. Aku ngetik komentar lek jam 12 bengi. Suwun wis dimasukno video. Iya. Oke, Mas Muhammad Hidayat. Dia takut yang mau ceritain Jadi singkat doang. Singkat doang. Tapi ya makasih buat Mas Hidayat. Tapi ini Hidayat. aku nggak tahu sih. Sebisa mungkin buat supaya kita nangkep ceritanya, bayangan hitam itu Iya, ada di mana dan posisi kalian ada di mana gitu. Deskripsikan dengan jelas gitulah. Ini bayangan hitam doang, nggak ada apa bulu gitu, mata merah. Kurang tidur kan. beler. Dan ini juga bisa buat pelajaran buat kalian, makanya sebelum mendaki persiapkan alat-alat. Jangan sampai nggak bawa penerangan. Iya, itu fatal banget sih. Terus ini kayaknya pas ada hujan bawa jas hujan apa enggak? Ini enggak diceritain. Selain demam, mistis juga cuy itu. Iya. Karena kita tuh kalau kedinginan dan udah kecapean kadang-kadang bisa halusinasi tuh lebih gampang gitu loh, Don. Kayak aku waktu di Kawi itu ya, itu padahal udah pakai jas hujan. Iya sih. Tapi karena udah badai terus angin, hujan deras gitu kan, itu bikin lemas terus sampai sering ketiduran gitu loh. Ini juga sih banyak bengong biasa kalau misalnya udah capek. Iya benar, itulah dibuat pelajaran juga ya teman-teman. Sama injakan kaki mengelilingi tenda. Cuman karena itu ada di area campground ya, itu nggak tahu suara pendaki atau hewan aja gitu. Loh, ini di konten ini sebisa mungkin kita melogikakan terlebih dahulu gitu loh. Iya, kita nggak ngebumbuin langsung horor. Wah, suara kaki. Siapa tahu itu mantan Anda lewat. Ya horor sih. Ikutan di belakang. Iya. Naik motor. Nggak taunya tiba-tiba, ada suara apa? Ada kakinya 3.
Ternyata larutan. Cap kaki 3 yang ada badaknya. Ini horor. Yang ada badaknya. Oke, kita lanjut ke cerita kedua. Oke, Ayo. cerita kedua. Cerita kedua nih dari Rizka Putri Kutrunada. Ada. Ini ceritanya dari tanggal 26 Mei 2018 pukul 21 jam 9. Aku Doi bersama 2 orang teman panggil saja si ya, ini si sebenarnya ini. Iya. Si Budi dan Yono Oke. Dia akan naik ke Penanggungan. Kayaknya Penanggungan banyak banget ya. Memang sebelumnya berangkat dari Surabaya nih aku sama Doi ada pertengkaran sih, jadi berangkatnya dengan hati ngedumel. By the way, itu pertama kalinya kita berempat naik gunung dengan jalan kaki. Lek Bromo kan rame ya toh, terus ake seng pakai motor. Oke lanjut. Sampainya di situ di penjagaan 1 mau naik, entah karena kita kemalaman jadi sepi pol dan kita cuma berempat. Feelingku wes gak enak, akhirnya aku sarani berdoa guys. Awal-awal masih canda-canda, aku nyanyi-nyanyi juga. Lama-kelamaan sekitar 30 menit aku batin. Kok aku noleh belakang gak ada orang nanjak lagi dan gelap. Aku senter kanan kiriku dan gak sengaja lihat kayak makam gitu, tapi ketutup kain putih 2 nisan. Makam. itu Makam gitu tapi ketutup. Vietnamnya aja kayaknya. Gak dijelasin di sini. Emang ada ya? Tapi kalau dia asumsinya rame, biasanya Vietnamnya aja. Iya. Aku yang penasaran dengan gobloknya tanya ke teman-teman, guys, ada nisan ketutup kain putih. Lalu 3 orang ini berhenti dan bilang sumpah koncu re gitu. Akhirnya kita bergegas naik. Mungkin temanku mau bikin suasana ceria, makanya dia nyanyi-nyanyi dan guyon kalem kok gak misu-misu. Oh, dalam tanda kurung guyonnya itu kalem, gak misu-misu. Iya, gak Guyon teriak. kalem kayak gimana? Gak tahu. Kayak ketawa ditutup. Horor sih. Horor, Cuk. Sorry. Terus Aku ketawa juga dong. Tiba-tiba sebelah kananku ini ada bayangan putih sambil bersuara hehehe. Pas di sebelah ini. Sebelah. Sontak aku noleh kan. Nah, si Doi ini paham sama gerak-gerikku lek pasti ono opo-opo. Tiba-tiba Doi bilang, "Matikan senternya. Kasihkan aku lihat bawah aja sambil ngitung batu kerikil." Oh, jadi si Doi ini buat ngalihin. Iya, ngalihin. Distract dia. Oh, iya. Jadi senternya kasih aku aja. Biar aku senter ke bawah, kita lihat bawah aja ngitungin Oh, mungkin kerikil. si Doi juga tahu kalau misalnya ada apa-apa si Iya, si cewek itu. cewek itu ngeliat mungkin. Sampailah kita ke pos 2. Masih aman di sini, guys. Pikiran yang tadi udah lupa. Oh, pikiran yang tadi udah lupa. Iya, sampai di pos 2. Iya. Tapi emang kon sing di Tamiajeng kelihatan makam gak? enggak lah, itu aku malam-malam terus pulangnya pagi-pagi juga nggak ada makam sama sekali. Iya, kayak aneh sih. Kalau Harusnya kan udah Tamiajeng ya rame lah. Tapi yang mungkin ada teman-teman yang pernah lewat Tamiajeng, coba dicek lagi. Iya, dan bisa komentar di bawah kalian nemuin makam apa enggak. Yang 2 nisan itu loh ya. Itu bukan mobil. Iya, bukan dong. Bukan. Iya. Nissan Juke. Wes Don. Serius Don. Ayo serius. Serius. Oke, ini masih ada lanjutannya. Kayaknya ini masih panjang banget nih. Oke. Lanjutannya itu dari mana tadi? Pos 2. Lanjut. Masih pos 2 ya. Oke. Lanjutlah kita. Sekitar 40 menit dan kita pertama kali nanjak, jadi capek ya Bunda. Oke lah Bun. Iya, oke Bunda. Oke. Horor lo ini. Ini horor lo Bun. Ngapain sih ditambahin? Tambah Bunda ya. Kita rehatlah di sebelah kanan. Ada pohon tumbang, di bawahnya jurang. Dalam kurung, posisi duduk di pohon tumbang ada aku dan Mas Budi. Sedangkan Doi
Doi dan Yono di depanku. Di sini feelingku wis gak enak. Baru mau buka HP, lihat jam, aku nih lihat ada yang seliweran di atas 3 kali. Nah, si Budi nih tahu, langsung bisik-bisik ke aku. Dalam kurung karena posisi duduknya sampingku, dengan bilang, "Pokoke ojo mbok toleh rek. Ndelok HP ae." Aku kerungu suara bayi nangis. Anjing. Coba. Kenapa? Daki. Bolot gue. Kalau horor ini kalau bayi kalau masalahnya kan. Aduh, Anjir. dia emang Di pos merinding. itu nggak ada puskesmas sih. Kok ada suara bayi? Itu lihat-lihat bulu-bulu nyamil lu, merinding lu. Yuk. Dari bayi nangis yo. Batinku anjim, opo maneh sih Gusti, dan bilang, "Iya Mas Budi, sans ae." Oh, doi bilang, oh yang cewek ini bilang. Nah, mungkin karena posisi kepalaku nunduk, aku lihat ada tangan putih pucet kayak nenek-nenek mau narik tasnya Mas Budi ke jurang. Sumpah demi apa, aku langsung refleks tarik tas Mas Budi. Dalam kurung, lek gak tak tarik pasti wis melebu buku Yasin, ya kan? Iku jurang guys. Oh, Pasti sih masuk buku Yasin. iya. Kecuali dia Kristen. Ayolah. Mbak siapa ini? Mbak Rizka. Oh, Mbak Rizka Putri. Aduh. Kodrut Ya- Nada. Iya. Ayo, iki Iya, belum buku Yasin, tapi kita kan nggak tahu dia Islam apa Buddha kan nggak tahu. siapa tahu masuk kitab Injil, nggak ada men. Apa sih? Aduh. Apalagi masuk majalah dewasa sih mungkin, cuk. Bangsat. Iya, Takutnya ada yang ini juga. Padahal iki kesinggung udah malah. aku udah ngedapat feel-nya lo tadi yang iya. Gara-gara buku Yasin kan. bangsat. Anjir. Pironya tak buku Yasin dia harus banyak ini. Aku kepikiran loh. Anjir. Tolong percetakan komen ya di Percetakan bawah. komen. Ah. Cetak buku Yasin berapa per lembarnya? Minimal order berapa juga? Oke, lanjut. Oke, lanjut. Doi dan Yono nih kaget. Ono apa rek? Aku langsung minta pergi dan lanjut naik. Di jalan aku sama Mas Budi nih tetap diem, nggak cerita apa-apa karena suasananya makin nggak enak. Oh, berarti pas ada tangan tadi mereka Iya, diem ya? diem, Nggak berdua, ada nggak yang cerita. Oke, terus. Detik-detik mau nyampe pos 3, Doi ini makin aneh. Aku sama Budi dan Yono nih udah jalan di depan jauh banget. Sampai Doi yang ketinggalan di belakang. Saat ditanya sama Budi, Doi ngerasa tasnya berat banget. Padahal isinya mie, air. Pokoknya makanan terus, dari kepala nih keluar uap. Nah, si Budi akhirnya tuker tas ke Doi karena menurutnya tas Budi lebih ringan. Akhirnya aku putuskan untuk jalan paling belakang. Dalam kurun, posisi jalan depan Yono, Budi, Doi, dan aku. Oh, Doi si cewek itu di belakang, paling belakang. Gokil. Oh, berani sih dia. Pas hampir di pos 3, aku nih ngerasa dari pos 1, 2, dan 3 gak ada orang satupun yang naik bareng kita. Normalnya kan harusnya ada ya kan. Apalagi kita masih duduk-duduk, kan pasti ada sing nyalip toh. Ternyata aku sadar gak ada satu orang pun yang nyalip kita. Di belakang aku lihat Doi makin naik, makin lambat kakinya. Aku panggil, wajahnya pucet. Akhirnya aku dengan emosi teriak dong, karena diganggu terus. Wes, nampak wae lah, ket mau ganggu wae. Sakno cuk, pacarku iki setan asu. Oh, dia malah nantang. malah nantang. Iya cuk, coba gokil sih cewek ini. Mbak Rizka kon gokil Sampai sih cuk. gokil sih. Gokil. Aku tuker tas yang dipakai Doi. Tasku isinya cuman jaket aqua kecil,
alat cuci muka sama buku Yasin. Duh, Bawa buku Yasin bawa beneran dia. yang bener Don. Hah? Ini Dia bawa buku Yasin. Yang fotonya Yono kan. Hei Budi. Oh iya. Budi. Enggak. Maksudnya Budinya belum meninggal, Mas. Iya. Lo dia bawa buku Yasin. Enggak lo, Mbak Rizka aku baru kali ini loh. Kali ini, ya. Biasanya kalau teman-teman kita biasanya bawa Novel. sajadah, boleh lah. Bawa maksudnya ini bukan buruk ya. ya kayak- bukan buruk, cuman ini hal baru aja buat kita. Bagi kita. Ada yang apa? Kalau orang-orang yang di Arjuno via Purwasari biasanya bawa sesajen, bawa Menyan, ya, apa. baru kali ini loh. Enggak nang dokter ono majelis apa sih? Oke. Aduh. Terus Bawa buku Yasin. lanjut. Sampingnya Ya. sabun bisa. Aduh. Oke, lanjut. Sudah. Oh, iya. Aneh ya anjir. Aneh sih. Aneh. Ini bukan horor lagi, ini lebih ke aneh sih. Bukan buruk juga. Bukan buruk. Siapa tahu kan di atas ada majelis Iya, apa siapa gitu. gitu. Mbak buku Yasin. Iya terus. Syukurnya doi udah baik-baik aja. Setelah sampai di pos 3, aku baru lihat banyak banget pendaki yang rehat di situ. Terus di belakangku juga ada pendaki lain sekitar 7 sampai 8 orang. Dalam kurung aneh kan? Tadi lu gak ada orang satu pun. Nah, setelah kita rehat, doi ini mau lihat HP dan ternyata jeng. Oh, mungkin zoom in kaget tuh. Iya. Tas kecil isi HP, dompet dan lain-lain gak ada guys. Paniklah kita karena di tas itu ada uang 4 juta yang lupa kita setor ATM. Dalam kurung, ya opo perasaanmu jadi aku. Nangis gak kon? Wah aku lebih nangis gue buku Yasin. Lebih sakno Budi Kristen. Aduh ya iki jatuh gak horor banget. Aduh, Ya. kayaknya. Aduh. Padahal secara cerita iki horor. Iki horor lho Pak. Sumpah penulisannya Rizka iki. Akhirnya Budi dan Yono terpaksa turun untuk cari tas itu. Mungkin ketemu sama pendaki yang baru naik. Ternyata gak ada. Aku yang kasihan sama Budi dan Yono memutuskan untuk turun juga sama doi. Di perjalanan turun cari tas, kenapa banyak banget pendaki yang naik? Aku tanya mereka satu-satu. Mungkin lihat ada pendaki yang bilang, kalaupun ketinggalan, orang-orang pendaki gak bakal ambil, Mbak. Takut juga mereka, pengen cari air. Capek cari tas, aku lihat ada gubuk kayu. Ada gubuk kayu gitu, ada cahaya. Aku pikir itu senter dari Mas Budi dan Yono. Ternyata gak ada orang, anjing. Tapi bentar. Itu yang turun kan berarti bertiga ya? Berdua, akhirnya mereka nyusul berempat. Oh, jadi berempat, Iya, mereka bareng-bareng ke sana. Suasana jadi gak enak lagi. Aku juga gak tahu Budi dan Yono nih posisi di mana. Karena HP ku gak ada sinyal. Akhirnya aku lentangkan suara dan teriak, "Cuk, gak usah ngene sisan po. Iyo yo, lek tas ketemu aku gak naik maneh. Langsung mulai Surabaya." Setelah aku dan doi lanjut cari tas dengan perasaan emosi gak ketemu dan baca ayat kursi, ya tiba-tiba tasnya ketemu dong di tengah jalan yang otomatis kalau pendaki naik pasti kelihatan. Tapi tadi pada bilang gak ada. Lokasi itu adalah lokasi yang pertama kali doi ngerasa tasnya keberatan dan tuker tas. Setelah itu aku ketemu Budi dan Yono di pos 2. Lalu kita putuskan untuk turun dan balik Surabaya. Aku gak tahu kita diganggu karena berangkat dengan keadaan emosi, dalam kurung bertengkar dengan doi, atau karena memang kita berempat pertama kali daki. Gak roh, aku sing penting sampai saat ini aku paling gak mau dan
gak suka naik gunung. Harusnya ada cerita lagi di B29. Tapi kapan-kapan ai ceritone tak lanjut umbah-umbah. Bye guys, suun wis dibaca no ceritaku. Kamsamida sekelangkong. Waduh, oke. Depada. Ada. Iya. Jadi aduh, iku tadi yang menurutmu scene paling horor apa? Kalau menurutmu? Yang tangan sih. Iya. Parah banget Aku ya, itu tangan. sih, itu Pak dapat itu juga Dapat filmnya. banget. Yang Ya cuma kalau kata saya gak baik juga sih kalau nantang-nantang kayak gitu. iya Cuk. Ya mungkin dia dalam keadaan emosi kan itu cuy Udah kayak gak lupa, kontrol, iya gak iya. kontrol. Enggak, itu sama kayak Reckless sih. kayak aku pas solo hiking. Oh. Pas aku solo hiking kan kayak gitu kan sendirian. Jadi yang bisa ngelindungin aku ya cuma diriku sendiri. Mungkin kalau aku pas berdua atau sama banyak orang gitu ya, aku takut aku bisa kayak jaga-jaga ke lain orang gitu loh. Itu aku diganggu terus selama semalam penuh. Sampai itu tapi aku nggak jerit-jerit gitu loh. Jadi waktu di Putuk Lesung kan gini. Aku dalam tenda. Ada angin kenceng. Terus berhenti, anginnya berhenti. Tek. Waktu angin berhenti, tiba-tiba ganti suara ini loh, suara Orangnya sapu. Dari jauh tapi kayak serak, Cuk. serak. Gitu. Seret. Terus angin lagi, datang lagi. Swat, angin lagi. Berhenti, bentar, tek. Serak. Sapu lagi. Makin deket. Nah, waktu momen kedua atau ketiga itu, aku udah wis, kalau kayak udah tertekan banget setakut-takutnya orang ya, kalau udah tertekan kayak gitu, iya wis ayo, aku gitu langsung, iya wis ayo, udah kayak di samping sini, berarti satu angin lagi seharusnya dia ada di depanku, aku udah langsung gitu, oke wis ayo wis kon, kata njaluk opo kon saiki, gitu sama aku, tapi aku nggak sampai yang jerit-jerit, cuman dalam hati, kan. iya cong, gitu tuh bang. Nah waktu kayak gitu justru pas aku lagi gitu-gitunya tuh udah berani gitu, justru kayak serak pas udah nggak ada lagi tuh, itu kan gangguan macem-macem. Sampai udah coba buka Enggak lah. Oh belum. Enggak, itu mulai dari suara anjing, terus suara langkah kaki sampai suara sapu itu tadi. Padahal kan kalau kata temanku gini yang pernah ke Putuk Lesung, kalau ada manusia daerah situ, di kan emang ada anjing. Kalau ada manusia pasti anjingnya gonggong. Nah itu loh, semalaman anjingnya gonggong terus, tapi nggak ada orang sama sekali di sekitarku. Mungkin yang dirasain sama Mbak Rizka itu kayak gitu juga sih. Iya. Kayak dia merasa bahwa udah Tertekan banget banget, udah ini banget ngelihat teman-temannya juga pada takut. Akhirnya takut, dia sendiri yang kayak Bertindak, gitu. iya. Terus juga salahnya juga waktu ya ini kan yang katanya langsung cerita kan. Yang ngeliat itu. Iya. Seharusnya kan Jadi kalau udah misalnya kena gitu, mental. kena mental. Jadi kenanya semua. Coba kalau misalnya cuma satu orang doang kan umpetin aja gitu. Iya, Dulu mending diem sih. Aku kalau ada apapun di gunung sih mending diem aja Aku dulu. lebih better diem sih kalau nggak ceritain Cuma langsung. kamu lebih kelihatan Don. Kalau lagi takut lebih kelihatan. Iya sih, iya. Masa nakut kayak sosokan nggak takut aku, tapi takut. Ya enggak dong. Ya takut nampak kita Tapi takut. yang bisa dibuat pelajaran juga buat kalian kalau mau naik gunung, jangan semuanya itu baru naik gunung. Ini berempat dan empat-empatnya baru naik gunung. Kalau kalian pertama kali naik gunung, paling Enggaknya satu orang. ada 1 atau 2 orang yang dia tuh udah pernah naik gunung, jadi udah tahu tantangan apa yang nanti kita bakal adepin. Sebenarnya ini kesalahanku juga waktu pertama kali naik gunung ke Penanggungan. Waktu itu aku juga berempat dan keempatnya ini baru pertama kali. Ya mungkin diselamatin dari cerita-cerita dan pengalaman horor kayak gitu ya. Cuman nggak bawa tenda, nggak bawa peralatan, ya cuman bawa kompor. Niatnya mau TikTok gitu. Niatnya mau TikTok dan kayak aku mikirnya dulu kayak Bromo aja kan ketinggian sekitar 2000 ya. Terus Penanggungan kan ketinggiannya nggak sampai 2000, cuman 16 berapa gitu. Jadinya kayaknya nggak terlalu dingin. Ternyata di situ juga dingin gitu loh. TikTok, joget-joget di atas. Aduh. Dong, Sorry. Enggak, sebenarnya ini serem loh, dikemasnya tapi apa sih Mbak Rizka ini? Mungkin dia takut juga yang nulis. Iya. Dikemasnya mau Jadi waktu nulis tak buat bercanda-bercanda Iya, komedi gitu. gitu. Karena soalnya dia udah mau
Cuci baju. Cuci baju juga. Buru-buru takut hujan. B29 itu di mana sih? Daerah Lumajang. Nah, buat Bariska aku tunggu Iya, cerita. ceritanya pas di B29. Oke. Bukan B12 ya, itu Kamera. Ya udah. Ini cuman ada 2 cerita ya? Cuman ada 2 cerita. Sebenarnya kita mau nambahin, cuman wah nanti aja lah. Ya, Takutnya kamu- kita jadinya oversharing gitu. Waduh. Udah. Iya Udah gitu aja. segitu Ini aja ya. paling serem ya antara 2 ini ya Rizka sih. Lain kali jangan yang B29 ini kita berharap jangan dikemas komedi lah. Jangan Kalian pakai tahu, bunda. iya, jeng 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 apalagi buku Yasin. Aduh, Enggak, pas iso tadi lu, ketakutan kenapa bacanya ayat kursi. Apakah buku Yasinnya itu? Aku jadi buku Yasinnya sih tersinggung. Iya, tersinggung sih. sih. Ya, aku digowo-gowo kan diwoco ya. Buat apa gitu? Salah faedah lebih gedean akun. Fadilah dong. Oh, Fadilah. Bangsat, Cuk. Ya udah gitu aja lah. Maaf kalau ya semoga penyampaian kita tetap nyampe ke kalian gitu ya. Kalau Ya, ada untuk kurang siapa yang tadi yang pertama Mas Muhammad Hidayat, Hidayat. itu jangan sungkan-sungkan kalian maksudnya jangan tanggung-tanggung buat nulis cerita. cerita. Udah ceritain aja. kalau jangan takut buat ceritanya tuh kayak terlalu panjang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Misal di komentar ada batasan kata biasanya. Kalian kayak Mbak Intan kemarin itu jadi 2 komentar. komentar. Misal Iya. 1 komentar udah full, keduanya nanti ada yang kedua, nggak apa Santai. terus. Jadiin part. Santai. kita nggak bakal bacain. Oh enggak. Iya, Oh, bacain. Dibacain lah. Masuk video lu ceritain sama. Cuma Masih nonton nggak sepiro. Nggak sepiro. Ya udah, segitu aja lah Iya. dari kita ya. Saya Amir Ahmed. Saya Haikal Asror. Ramadan saya cabut. Jangan lupa Buddha.